Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. الرحيم على هذه النية ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surat Al-Imran 169. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para ibu, bersepuh, bapak yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah berikan kita kesempatan istiqomah, terlebih bisa menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat, diberikan terus luang waktu, kesempatan demi kesempatan istiqomah melakukan ibadah sampai kita menjemput ajal kita, mudahan husnul khotimah insyaallah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khusus saja berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua termasuk umatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini hari terakhir ya, ini di bulan Agustus. Ya kan? Terakhir ya Allah. Insyaallah besok masuk ke September. Tidak terasa. Perasaan baru kemarin upacara itu kita. Sekarang sudah masuk lagi tuh. Masya Allah. Kemana masjid nggak kelihatan lagi tuh? Rata sudah. Alhamdulillah. Mudahan kita berdoa, mudahan lancar semua. Kerjaannya lancar, hasilnya baik, sesuai yang diharapkan oleh kita. Dan mudah-mudahan semua pekerjaannya pun disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah semuanya. Alhamdulillah. Kayu manis nih diberikan manis oleh Allah. Dan enggak ada yang terduga kan, masjidnya bakal ganti itu. Luar biasa. Di kala yang lain sulit banget bikin masjid itu puluhan tahun belum beres-beres, ini sekaligus langsung. Bila perlu besok jadi itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Doanya terkabul pada semuanya. Tinggal nanti ngisinya makin giat lagi nanti. Ya, alhamdulillah. Masjid lawas saja kegiatannya bagus, apalagi nanti yang baru. Harus lebih bagus lagi nanti. Lebih banyak lagi, lebih kompak lagi. Bila perlu ketok-ketok pintunya semua. Suruh turun. Aku nih kemarin heran. Ngisi di Al-Ma'ruf kan tiap malam Rabu tuh. Ada yang nyamperin ngobrol. Lama-kelamaan saya tanya, Pak, di mana rumah? Saya di Sempaja, Pak. Sempaja mana? Oh, di Kayu Manis. Kayu Manis. Sebelah mana, Pak? Di atas. Oh, gitu. Ustaz di sini ya kajiannya? Iya. Wah, saya nggak kenal nih orangnya. Yang di Kayu Manis nggak kenal dengan saya. Bapak, kalau di Kayu Manis lama kan? Lama saya di sini. Oh iya. Nanti kalau ada waktu saya turun aja Pak. Nanti pada subuh saya insya Allah di sana. Iya kah? Dari kata saya orang nih kenal dengan Kayu Manis. Ngego kali orang. Ini nggak ada orang yang di situ. Ketemu di Al-Ma'ruf. Ada 2 pekan yang lalu lah, ketemu di Al-Ma'ruf. Saya udah tahunan kita di sini. Kok kenal? Apa nggak pernah ke sini gitu ya?
Mungkin di Mekah kali sholatnya. Coba. Sampai saya hari Sabtu pagi Pak, nanti saya giliran kalau nggak saya di sana. Oh ya Fauzan ngisi kan di sana, ngisi kan di sana. Ya salam. Tahunan ngisi di sana sampai masjidnya dibongkar, nggak kenal juga. Harus kayak apa nih promosinya nih? Pasang pamflet nanti Pak. Sing baliho nih, baliho dia. Kegiatan di Masjid Al-Alaq, baliho besar. Pasang foto ustaznya di situ. Nah. Lucu. Bilangnya sih di atas rumahnya. Enggak atas rumah. Ujung kali ya, ujung. Ya, mudah-mudahan semua diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa bareng-bareng kumpul ya ibadah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Ini akan menjelaskan tentang balasan pahala bagi orang yang mati syahid. Mati syahid. Disebutkan mati syahid itu karena memang matinya disaksikan malaikat. Makanya syahid. Jadi semua malaikat itu menyaksikan dia. Sekaligus plus menyambut ruhnya dia. Makanya orang yang mati syahid itu ruhnya langsung diberi oleh Allah keistimewaan. Didudukin satu tempat yang mana duduknya satu tempat itu digantungkan di kendil-kendilnya burung hijau. Sehingga ruhnya orang yang mati syahid itu terbang di dalam surga. Pokoknya terbang aja tuh. Saking asiknya tuh. Saking asiknya itu ruhnya orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati syahid ya. Syahid kategori apa yang kita inginkan? Tentu beda-beda. Karena kategori syahid itu ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Itu syahid kategorinya. Kalau orang syahid dunia itu syahid dalam keadaan iman, ibadah ke Allah, cuman yang direbutinnya urusan dunia. Bapak usaha nih, dagang nih misalkan. Lalu dalam perjalanan waktu Bapak ketabrak motor. Ini kan dalam rangka usaha untuk anak bini nih. Nah, itu syahid tuh. Dan kategorinya syahid dunia. Makanya kalau orang mati syahid dunia, ya tentu saja apa yang diterapkan untuk mayit itu harus dijalankan. Mandiin, kapanin, sholatin, kan? Itu semua harus dijalankan karena syahid dunia. Atau misalkan mempertahankan harta karena mau dirampok lalu kita dibunuh. Nah, itu syahid dunia. Ada yang kategori syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu orang-orang yang ketika wafat dalam keadaan penyakit, itu syahid akhirat. Ada yang menyebutkan syahidnya itu syahid di perut. Bapak misalkan pulang dari sini mencret aja terus. Gak berhenti-berhenti itu, wafat mencret. Nah, itu syahid akhirat. Atau misalkan usus buntu, jantung dan sebagainya. Pokoknya di dalam. Itu syahid. Karena penyakit dalam itu sakit. Menahan rasa sakitnya itu menjadi ujian tersendiri. Sehingga dikategorikan syahid akhirat. Atau ibu melahirkan, wafat, itu syahid akhirat. Jadi intinya semua yang berhubungan di badan. Kalau syahid dunia akhirat itu adalah orang yang wafat di medan perang, membela agama. Atau mempertahankan negara Islam, atau tegaknya demi sebuah syariat Islam, itu syahid dunia akhirat.
Makanya kalau orang yang mati dalam keadaan seperti itu, gak usah dimandiin lagi, gak usah disolatin, gak usah dimandiin, gak usah dikapanin, dah itu aja dah, langsung gitu. Kategori seperti itu. Atau yang dalam keadaan haji, umroh, itu kategorinya syahid dunia akhirat. Makanya tidak dikafani lagi, yang lainnya ganti, itu aja dah kain ihram itu. Enggak dimandikan lagi, tutup aja langsung. Itu kategori syahid dunia akhirat. Nah, termasuk yang disebutkan ini adalah kategori syahid dunia akhirat. Ayat ini ada yang menyebutkan khitabnya adalah ke Nabi, pembicaraannya ditujukan ke Nabi, karena yang disebutkan itu wala tahsabanna, jangan kau mengira. Engkau itu siapa yang dimaksud? Ada yang menyebutkan ini adalah ke Nabi. Walaupun ada yang mufassirin yang lain menyebutkan ini adalah khitabnya bagi siapa orang saja yang patut untuk dikhitabkan ke situ. Sehingga dalam perkaranya tidak diperkenankan kita itu mengira alladzina qutilu, pada orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mati secara hakiki. Itu maksudnya. Jangan mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati secara biasa seperti kita mati dah. Tidak biasa, mereka tuh tidak biasa. Makanya disebutkan bal ahya'un 'inda rabbihim. Bal itu idrab intiqal. Karena bal itu ada dua, ada idrab ibtal, ada idrab intiqal. Adalah satu pengalihan bahasa dari bahasa awal yang diteruskan kepada bahasa yang lain. Itu intiqal. Kalau kita ini punya perasaan, perkiraan bahwa orang yang mati syahid itu adalah biasa mati seperti kita, ini dibatalkan oleh Allah. Bal ahya'un, tidak, tidak seperti itu. Ahya'un, aihum ahya'un, mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Orang yang mati syahid itu tidak mati kayak kita gitu. Mereka itu hidup, ruhnya digantungkan oleh Allah di burung-burung hijau, burungnya terbang di dalam surga haitsu sya'at, pokoknya sekarapnya dia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi juga begitu. Innallaha ja'ala arwaha syuhada, Allah menjadikan ruh-ruhnya para syuhada itu fi ajwafi tuyuri khadrid, itu dijadikan di ajwafi tuyur, di dalam burung-burung hijau. Taraddu anharul jannah, muter-muter di sungai-sungainya surga. Ta'kulu min samariha, makan buah-buahan surga. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqat fi dhillir arsh, digantungkan di dhillir arsh. Bahkan wa ajsaduhum, jasad-jasadnya mereka itu pemahluhal kubur, memang didiamkan di dalam kubur. Orang syahid itu nggak ada pertanyaan. Apalagi yang namanya yang ngeri-ngeri di alam kubur misalkan. Datang malaikat hitam itu. Nggak ketemu. Orang mati syahid itu nggak ketemu itu. Atau jasadiahnya jadi busuk. Nah, orang mati syahid jasadnya itu nggak kena busuk. Karena dijaga oleh Allah. Jangankan yang menjadikan busuk, uletnya aja nggak ada. Makanya tidak mengherankan kalau di dunia ini banyak orang yang mati syahid ketika dibuktikan oleh Allah jasadiahnya masih utuh. Masih utuh. Sehingga ini memberikan pengesanan kepada kita bahwa mati syahid itu bukan mati. Tetap hidup mereka itu. Cuman hidupnya di alam sana. Tidak bisa terbuka hijabnya kita nih. Kalau kita bisa hijabnya itu terbuka, mungkin kita bisa lihat mereka tuh lagi ngapain. Bersenang-senangnya mereka tuh. Makanya para aulia-aulia Allah itu selalu berhubungan
antara yang hidup dengan yang sudah mati. Aulia Allah tuh. Kadang-kadang aulia Allah tuh nggak datang ke makom. Kenapa? Lo ngapain datang ke situ? Lo orangnya ada di sini. Ada yang gitu kan. Kalau bagi kita mungkin nggak paham, masa iya sih? Kenapa? Karena dimensinya lain gitu. Dimensi kitanya lain. Tapi kalau dimensi aulia dengan aulia tuh itu sama, satu frekuensi. Dimanapun mereka itu bisa berhubungan tuh. Karena satu frekuensi. Tuhan Syekh Abdul Qadir itu sudah tidak ada secara zahir. Tapi karena beliau itu adalah aulia min auliillah, bahkan wali kutub, rajanya wali. Sampai Syekh Muhyi Pamijahan itu yang ada di Gua Saparwadi Pamijahan Tasikmalaya, itu lagi di gua tuh didatangin Tuhan Syekh Abdul Qadir. Padahal jarak antara beliau dengan Syekh Abdul Qadir itu ratusan tahun. Gak ada sudah. Tapi aulia Allah tuh hidup. Itu tuh gunanya kita ini harus apa? Husnudzon dengan wali-wali Allah tuh begitu. Makanya salah satu kunci kita dengan aulia Allah tuh, kalau kita pengen termasuk golongan dari golongan mereka itu, jangan suudzon. Jangan suudzon aja. Walaupun kita ini bukan wali gitu. Tapi kalau kita husnudzon dengan mereka, bagus sangka saja dengan aulia. Insya Allah nanti lambat laun ketika di akhirat liatin buku, bapak nih pangkatnya wali ternyata. Liatin buku bapak wali. Malaikat ini salah buku nih kayaknya nih. Ini bukan wali nih. Iya kata malaikat. Iya coba tengok. Sampean bukan wali memang. Tapi karena sampean ini ikut-ikutan dengan orang-orang yang jadi wali, bahkan husnudzon dengan wali, bagus sangka dengan wali, sampean termasuk golongan wali. Sampai begitu. Harus jadi golongan wali. Paling tidak jadi golongannya. Jangan jadi golongan wala. Apalagi jadi golongan waluh. Jadi golongan waluh kan muter tuh. Kalau golongan waluh itu kan diwaluhi itu. Kalau di kami orang Sunda, waluh itu ya buah. Nah, kalau Banjar waluh itu ya tukang ngebungulin orang itu. Yang waluh lo lah. Dasar ngewaluh ya, ngewaluh. Aku dulu awal-awalan kada kenal apa waluh itu. Dikirain buah gitu ya. Oh, waluh itu. Tukang waluh ya. Sama aja dengan tukang-tukang partai sekarang, tukang waluh itu. Sampai nggak berani itu majuin orang yang jujur kan, waluh semua. Kalau masuk orang jujur bahaya nih sini. Dah nyerempet kemana nih ya? Wali Allah tuh begitu. Makanya ketika haul banyak orang yang hadir itu. Kenapa? Karena secara dimensi alam sana, ketika datang masa haul itu ya sahibul makomnya tuh ada di situ. Sahibul makomnya lagi ada di situ. Cuman karena kita ini sudah suudzon duluan, akhirnya ya tidak ketemu. Tidak ketemu. Makanya orang berbondong-bondong pengen hadir ke haulannya aulia Allah. Karena memang ada di situ. Walaupun kita jaraknya jauh misalkan dengan makom, nggak apa-apa. Yang penting ada niatan hadir ke situ. Itu sudah kelihatan kok. Dimensi alam sana itu sudah melihat siapa yang hadir. Walaupun baru berangkat dari sini, belum nyampe, baru ke Tanjung misalkan. Balik lagi kitanya. Tetap aulia Allah itu bisa lihat. Itulah. Dan itu bukan para ulama yang menyebutkan kalimat-kalimat bahwa aulia Allah itu hidup. Allah sendiri yang menyebutkan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Tetapi mereka semua itu ahyaun, hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan. Yurzaqun, bahkan diberikan rizki. Rizkinya itu apa? Ya'kuluna min samaril jannah. Mereka itu sudah makan buah-buahan surga. Coba. Belum kiamat, belum terjadi semua orang masuk ke dalam surga, tapi dia sudah duluan menikmatinya itu. Cuman muter-muter aja. Kalau menikmati surganya nanti. Sekarang ini lagi menikmati aja, terbang aja terus. Pusing Pak Ustaz nanti. Tidak ada pusing di sana. Semua orang yang di sana tuh, oh Masya Allah. Nah itu kategorinya adalah aulia. Termasuk di dalamnya adalah syuhada, para nabi kan. Semua itu bagian dari kemuliaannya. Bagaimana kalau orang mukmin yang bukan syahid? Orang mukmin tapi tidak syahid, maka fa'arwahum tasruhu minal qabri ila babil jannah. Ruhnya orang mukmin yang tidak syahid itu pun terbang dari kubur kemana? Ila babil jannah, ke pintu surga. Ke pintunya doang. Makanya disebutkan raudhatun min riyadil jannah, kan gitu. Ruhnya orang mukmin itu masuk ke dalam kubur, kuburannya itu jadi raudhah. Jadi taman daripada taman surga. Sehingga karena asiknya di taman itu dia lupa waktu. Padahal sudah ribuan tahun di situ, begitu terjadi kiamat tuh, aduh, perasaan baru aja nih. Baru aja tuh. Saking nyamannya tuh di situ. Itu ruhnya orang mukmin yang tidak syahid. Wa tanzuru ma adalaha minan na'imil muqim. Mereka memandang apa yang dijanjikan kepada orang mukmin dari nikmat-nikmat yang sudah ditetapkan. Lakin la tadkhuluha ila yaumil qiyamah, tetapi tidak masuk ke dalam surga itu. Tidak masuk. Cuman baru di pintu doang. Lumayan Bang, di pintu juga. Alhamdulillah. Sudah dilihatin pintunya kan? Tinggal ketok, ambil kunci. Nah, kuncinya di mana? Di Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammadnya belum kasih kunci, jadi sampai kiamat nggak dibuka-buka. Karena pintu surga itu adalah di Nabi Muhammad adanya. Nabi Muhammad belum buka, ya nggak bakalan bisa masuk semua. Makanya disebutlah alam yang ketika orang mukmin di dalam kubur itu di alam barzakh, sebutnya. Alam barzah. Sehingga alam dunia yang kelihatannya itu sempit diluaskan oleh Allah karena barzah. Luas kan kati Sa'id dunya binisbati libatnil ummi. Bahkan luas dunia itu dinisbatkan kepada perut ibu. Kita ini kalau lihat dari luar perut ibu, mana ada luas? Segitu-gitu doang kan? Tapi itu kalau jadi bayi kita, nyamannya tuh di situ. Kelihatannya aja kan. Perutnya mungkin segede gitu, apalagi yang udah kurus, bunting lagi gitu kan. Itu kelihatannya sempit kalau bagi kita, tapi bagi bayi di dalamnya itu luasnya Bu. Lebih luas dari alam dunia itu. Sehingga bisa bergerak kan di mana-mana. Bahkan disebutkan alam yang paling nyaman di dunia itu ya alam perut ibu. Paling nyaman sudah. Kenapa paling nyaman? Jaminannya Allah langsung. Ibunya nggak bisa menjamin bagaimana. Allah langsung kok yang menjamin. Diamnya, hirup udaranya, minumnya, makannya. Allah langsung yang jamin. Masya Allah. Makanya kalau bisa aku pengen lagi masuk lagi ke situ Bang. Cuman kada bisa lagi, nangis keluar itu. Kenapa? Lihat yang hitam. Nah, karena mereka itu dihidupkan oleh Allah di situ, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Farihina bima atahumullah. Mereka gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Senang.
Pokoknya farihin itu adalah bentuk ungkapan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan rasa. Gimana sih senang itu, senang gitu. Orang senang gimana sih? Gak bisa diomongin kok. Yang namanya udah senang itu gak bisa diomongin sudah. Sampean ini kok bisa hidup di sini? Ya gimana orang sudah senang di sini? Gitu kan? Ada orang yang ketika itu dibujuk sudah waktunya keluar penjara, tidak mau keluar. Padahal sudah waktunya keluar, tidak mau keluar. Kenapa sampean itu nggak mau keluar? Orang lain itu nyogok kemana-mana, pengen keluar dari penjara. Kenapa sampean itu? Aku ini senang pang di sini aja. Lo orang senang di situ nggak bisa diapa-apain juga. Kenapa sampean itu nggak mau di penjara begini? Kita kan sempit. Nah, aku senang di sini. Daripada aku di luar cari nafkah, cari duit di luar. Di sini nyaman sudah. Tinggal makan. Mau pengen rokok tinggal minta. Loh, orang sudah senang kok. Siapa yang bisa mengungkapkan kesenangannya dia? Makanya orang ahli mayit di dalam syahidnya itu diberi oleh Allah kesenangan yang tidak bisa diungkapkan kesenangan. Selain dia sendiri yang merasakan itu. Farihina bima atahumullah. Mereka bergembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Karunia yang besar tentunya. Yang diberi oleh Allah kepada mereka itu ya tidak bisa diungkapkan. Selain daripada Bapak merasakan sendiri. Bahkan bukan itu saja. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka pun senang hati, bergembira billadzina, dengan orang-orang lam yalhaqu bihim, yang belum menyusul mereka, min khalfihim, dari belakang mereka. Siapa yang dimaksudkan ini? Saudara-saudara orang yang mukmin yang kemudian hari yang bakal syahid seperti mereka. Ini mereka itu senang. Kenapa senangnya? Karena mereka mau tidak mau, mereka harus mengakui bahwa nanti pun yang bakal syahid nih akan mengalami yang sama dengan mereka. Sehingga digambarkan oleh Allah, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ada ketakutan terhadap orang yang akan datang nanti, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu disedihkan. Kenapa? Karena orang yang syahid nanti pun akan mengalami yang sama dengan kenikmatan mereka. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang sudah syahid duluan nih, alhamdulillah mereka sudah merasakan tuh bagaimana farihina bima atahumullah. Lalu kita syahid nih misalkan nih. Datangnya kita jadi orang yang syahid, mereka itu enggak khawatir dengan kita, Bang. Gak khawatir. Kenapa? Karena kita pun akan mengalami yang sama senangnya dengan mereka. Itu yang dimaksudkan. Jadi setiap daripada kita yang mengalami syahid bakal sama nanti gembiranya. Makanya harus ada kemauan. Pengen mati syahid insya Allah. Pengen mati syahid? Hah? Cuma 2 orang aja yang jawab. Ini bukan perjuangan yang mudah mati syahid itu. Bukan perjuangan yang enteng. Ya kalau mati syahid penyakit-penyakit banyak Bang. Tapi kalau mati mempertahankan agama, mempertahankan syariat, mempertahankan negara supaya tidak dirusak keislaman dan keimanannya, ini bukan main. Perlu perjuangan yang ekstra gitu kan. Coba tengok sahabat. Dari sahabat-sahabat yang utama, ujung-ujungnya kan syahid. Abu Bakar, ada yang menyebutkan diracun. Syahid kan. Sayyidina Umar apalagi. Utsman jelas. Sayyidina Ali, semua dibunuh. Dibunuh semua. Sahabat Nabi, bahkan cucu Nabi itu. Dua-duanya juga sama.
yang satu Hasan diracun. Yang racunnya pun bukan orang lain, istrinya. Makanya hati-hati dengan istri itu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Apa yang kau berikan kepadaku? Jadi kalau sudah tidak senang itu jangankan orang lain, bisa jadi yang menjadikan syahid kita tuh istri. Tapi insya Allah istri kita solehah semua. Gak bakal wani istri kita. Isi sono orang lain, sono. Atau bisa jadi istri pun bisa syahid karena suami kan. Tidak sedikit yang begitu juga. Istri habis melahirkan kadang-kadang masih dipukuli juga. Ada yang di mana? Yang di Garut ya kemarin tuh. Istrinya dimutilasi. Ya Allah. Ya itulah. Sudah takdirnya macam begitu, Pak. Mau diapain juga? Karena memang guratan hidupnya sudah nggak bisa dihindari. Yang jelas, kesyahidan itu akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Terlepas dari perjalanannya, kayak apa? Kenapa kalau bicara misalkan begini? Kita kan ibadah, minta kepada Allah minta selamat. Doa pun doa selamat. Kemana-mana minta selamat kan gitu. Tapi kenapa digituin? Sebetulnya bukan hina. Orang yang macam seperti itu bukan hina. Justru Allah memberikan kelengkapan dalam ibadahnya. Macam sahabat misalkan. Kan sudah jadi sahabat Nabi. Ibadahnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Lalu dilengkapi oleh Allah pada akhirnya dia disyahid. Ini kan jadi lengkap semua. Karena Nabi kan menyebutkan iskariman aumut syahidan kan gitu. Hiduplah dengan mulia atau mati syahid. Hidup mulia itu berarti punya kedudukan tinggi, harta melimpah, itu hidup tidak pernah kekurangan, jabatan ada, orang lain banyak yang ngikuti, perkataannya diturut, itu kan jadi mulia. Tidak pernah ada yang berani hina-hina, itu kan jadi mulia. Silakan hidup seperti itu katanya. Aumut syahidan atau mati syahid. Nah ini sahabat ini dua-duanya dapat tuh dua-duanya kan. Hidup jadi khalifah, bertemu dengan Nabi jadi sahabat, ilmunya luar biasa. Di akhiratnya pun jadi syahid. Wah, dua-duanya dapat. Gitu. Kalau kita bagaimana? Kadang-kadang kalau kita ini iskariman, hidupnya mulia, tapi hidup mati enggak syahid, enggak mau. Dua inilah jadi pilihan. Bahkan walahum yahzanun, tidak ada kesedihan di akhirat. Maknanya yafrahuna bi amanihim wa faruh. Mereka itu senang dengan keamanan mereka, bahkan mereka pun gembira dengan keamanan mereka. Artinya mereka tidak ada kekhawatiran. Selama orang-orang yang sekarang itu ngikutin mereka sampai mendapatkan kesyahidan, itu yang sudah syahid-syahid itu enggak ada kekhawatiran dengan kita. Senang karena orang yang kemudian hari pun juga sama akan mendapatkan karunia yang sama dari Allah. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa pahala syahid itu tidak tertutup. Tidak tertutup sampai mereka saja, enggak, sampai kiamat. Siapapun dari kita yang punya perjuangan untuk Allah dan Rasulnya, maka ketika wafatnya adalah syahid insya Allah. Kalau ngandelin ibadah kan biasa gitu. Ngandelin puasa biasa. Ngandelin sedekah biasa. Tapi kalau sudah syahid, wah, udahlah. Semuaan tuh jadi luar biasa. Mungkin puasanya cuman Ramadan doang barangkali. Ketika sedekahnya 1.000 perak barangkali ke keropak, itu pun seminggu 2 kali.
Tapi kalau sudah syahid, itu orang sudah dah ajib dah. Itu. Ada saya punya guru dulu. Oh, ahli ibadah. Biasa nguruk santri banyak. Bahkan banyak tamu yang hadir minta doain. Orang-orang yang sakit. Tapi akhir hidupnya ya terbunuh. Antara ada tetangga pada waktu itu yang menginginkan hal yang sama gitu. Banyak tamu, banyak orang gitu. Lalu dia puasa. Puasanya tanpa guru. Begitu sudah puasa tanpa guru, akhirnya kenalah penyakit. Oleng dia. Oleng. Guru ini yang lagi diam di atas di lot, lagi dipijitin nih sama santri. Tiba-tiba datang orang itu, ambil golok cadek. Ini kepala tuh dibacok. Habis itu dia lari kemana? Larinya ke rumahnya. Di dapur aja. Orang setengah edan kan, setengah gila. Tapi itulah syahid. Gak ada punya macam-macam dengan orang, gak punya musuh. Tapi kalau matinya harus syahid. Mau tidak mau. Gak bisa dihindari kan. Walaupun orangnya ya setengah gila gitu. Makanya kalau mau puasa-puasa keilmuan begitu harus ada yang nunjukin. Jangan sembarangan, asal klik-klik di Google, wah ini bagus nih, kita puasain nih. Jangan. Boleh jadi ilmunya benar, tapi kalau tidak ada urutan dalam keilmuan, dalam ilmu gurunya, ini bermasalah. Bermasalah. Harus tanyain dulu gurunya. Nanti datang ke rumah saya, bawa golok, bahaya kan? Saya dulu. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Bahkan kembali lagi kata Allah, yastabshiruna, mereka bergembira bi ni'matin, dengan pahala, maksudnya nikmat, dengan pahala-pahala minallahi dari Allah. Mereka senang dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Pahalanya apa? Tidak ada yang tahu pahalanya orang yang syahid kecuali Allah. Pokoknya nggak ada yang tahu. Bahkan saking hebatnya pahala orang yang syahid, tidak ngalamin pertanyaan kubur, tidak ngalamin hisaban, tidak ngalamin mizan, tidak pernah lihat sirat, tahu-tahu sudah di pintu surga aja. Ini kan hebat itu. Sampai malaikat itu tanya, antum ini golongan umat mana? Aku golongan umat Muhammad. Lah, bukankah mereka itu masih dihisab semuaan? Kenapa sampean di sini? Apa yang kau berbuat? Mereka sendiri bingung, nggak tahu. Pokoknya aku sudah di sini, saya nggak tahu hisaban. Ketemukah dengan mizan? Tidak. Ketemu dengan sirat? Tidak. Terus, ya tahu-tahu pokoknya di sini, nggak usah nanya lagi dah. Itu malaikat aja bingung tuh. Karena orang belum selesai hisaban, mizan dan sebagainya. Orang itu sudah di situ. Itulah yang dimaksudkan bi ni'mati minallah. Mereka senang dengan nikmat dari Allah itu. Wa fadlin, dan karunia, artinya tambahan-tambahan pahala. Tambahan-tambahan pahala itu di dalam surganya diluaskan. Bidadarinya banyak. Banyak bidadari. Gak terhingga. Kalau orang macam kita ini 70 aja bang. Sudah syukur alhamdulillah 70 juga dikasih. Daripada satu di rumah aja. Itu tambahan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral mu'minin, tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang mukmin. Tidak akan menyia-nyiakan Allah. Kita ngaji, kita sholat, kita zikiran, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang. Nah, sekarang mungkin tidak terasa pahala. Tapi kalau nanti di akhirat, ketika kita ini senang ibadah, datang ke akhirat dilihatin tuh pahalanya, nyesel kita nih. Kenapa nyeselnya? Kalau tahu-tahu nikmat ini tidak disia-siain oleh Allah, pasti akan seluruh waktu ini akan diberikan oleh Allah. Akan diberikan kita ini untuk Allah aja. Ibadah aja terus-terusan gitu.
kalau nanti diperlihatkan oleh Allah. Tapi karena sekarang ini belum diperlihatkan itu pahala, ya makanya biasa-biasa baik. Jadi tenang-tenang baik kita nih. Sungguh-sungguh pun kali-kali aja bang. Tapi kalau sudah diperlihatkan oleh Allah, Masya Allah. Makanya orang-orang yang sudah diberikan hijabnya dibuka oleh Allah, diperlihatkan bagaimana nanti untuk di akhirat. Itu nggak mau lepas tuh akhirnya dengan Allah. Ibadah aja terus-terusan ke Allah. Sampai-sampai Imam Ghazali itu seluruh fasilitas keduniawiannya itu dilepas semua. Imam Ghazali itu pernah jadi, kalau bahasa gitu, jadi hakim, lepas kehakimannya. Pernah jadi wazirnya, ya mau. Itu saking sudah kelihatin oleh Allah tuh kasab itunya. Sehingga wali-wali Allah itu kadang-kadang tidak butuh duniawi. Itu wali Allah. Kalau kita ini tetap masih butuh kita. Berarti kita ini belum wali kita nih. Belum wali. Gitu. Sehingga hidup fakir pun biasa-biasa aja kalau wali Allah. Kenapa? Loh, bukan tujuan saya ini. Itu masalah. Ya. Tapi yang namanya wali Allah tuh walaupun tidak butuh dengan duniawi, dunianya yang datang ke dia. Ibaratnya dia itu kayak kiper. Tidak menyerang kemana-mana, tapi itu bola tuh datang aja terus gitu. Nah itu wali itu begitu. Udah nggak butuh dia tuh. Cirinya orang nggak butuh itu kiper dengan bola, ketika sudah nangkep kan ditendang lagi ke depan. Sana pergi gitu. Balik lagi tetap ke dia. Tangkep lagi, terang lagi ke depan. Itu cirinya kiper nggak butuh bola. Nggak butuh bola. Begitu juga aulia Allah tuh. Nggak butuh dengan duniawi. Tapi dunia tuh datang aja terus. Sampai nggak ketahan sama mereka. Nah itu wali-wali Allah. Tapi kalau kita nih kan masih nyari kalau itu. Makanya makom kita ini makom syariat. Masih nyari-nyari gitu. Kadang-kadang sudah nyari pun masih juga kita ini sungkan dengan Allah. Masih juga nggak percaya. Besok makan apa ya? Padahal duit ada. Nah itulah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman kita, menjaga akidah kita, sehingga apa yang dilakuin oleh kita mudahan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan walaupun kita ini tidak syahid, tapi mudahan Allah ridha dengan kita semua. Insya Allah. Cukup sudah dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Insya Allah. Adanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allubi tawassalna bi ta'lim anta rizqana al-wasi' wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.